Situasi sangat menegangkan di mana Amerika Serikat akhir-akhir ini mengerahkan kapal induk, kapal perusak, dan jet tempur ke Laut Karibia, di mana Laut Karibia letaknya sangat dekat dengan Venezuela. Venezuela merupakan sebuah negara yang terletak di bagian utara benua Amerika Selatan. Alasan Amerika Serikat mengerahkan pasukannya karena untuk memerangi penyelundupan narkoba yang diduga ada keterlibatan pejabat-pejabat Venezuela. Selain itu, aksi ini juga untuk memberi tekanan terhadap pemerintah Venezuela di bawah rezim Maduro yang terkenal anti terhadap Amerika dan dekat dengan Cina. Aksi ini ditanggapi oleh pemerintah Maduro dengan mengatakan bahwa apa yang dituduhkan Amerika tidak benar dan itu sebuah fitnah. Pihak Venezuela mengatakan aksi yang dilakukan oleh Amerika adalah sebuah agresi dan provokasi dan bisa mengancam perdamaian. Seakan tidak gentar, Venezuela langsung memobilisasi pasukan, milisi sipil, dan menyiagakan senjata pertahanan udara, termasuk rudal anti pesawat untuk menunjukkan bahwa Venezuela juga punya kekuatan. Bagaimana awal mula ketegangan Amerika Serikat dan Venezuela bisa terjadi? Apa sebenarnya penyebab utamanya? Apakah ada keterlibatan pihak ketiga, keterlibatan Cina misalnya sebagai musuh utama Amerika Serikat? Kita akan bahas semua itu di video ini dengan jelas dan sesingkat-singkatnya. Salah satu tokoh utama yang menyebabkan kenapa Amerika Serikat dan Venezuela tidak akur adalah Hugo Chavez yang menjadi presiden Venezuela dari tahun 1999 sampai dengan meninggal pada tahun 2013. Sebelum rezim Chavez berkuasa di Venezuela, sebenarnya hubungan Amerika dan Venezuela cukup dekat dan stabil. Venezuela adalah pemasok minyak utama bagi Amerika Serikat. Sejak 1920-an sampai dengan 1990-an, perusahaan minyak Amerika Serikat seperti Exxon, Mobil, Chevron, Texaco beroperasi besar-besaran di Venezuela. Bahkan setelah Venezuela menasionalisasi minyak pada 1976, perusahaan minyak milik Venezuela yaitu PDVSA tetap menjadikan Amerika Serikat sebagai pasar utama. Presiden-presiden Venezuela sebelum Chavez umumnya sangat dekat dengan Amerika Serikat. Rezim-rezim mereka mengikuti kebijakan pasar bebas dan struktur ekonomi pro-barat, bahkan mendukung kebijakan anti-komunis saat Perang Dingin. Pokoknya saat itu Venezuela sudah dianggap sebagai sekutu regionalnya Amerika Serikat. Tetapi semua itu berubah total ketika di tahun 1999 Hugo Chavez berhasil menjadi presiden Venezuela. Rakyat Venezuela banyak yang memilih Chavez karena popularitasnya sebagai tokoh anti-elit dan anti-neoliberalisme. Karena saat itu elit-elit Venezuela pada korupsi, krisis ekonomi, kemiskinan ekstrim, dan partai politik lama di Venezuela gagal untuk menyelesaikan semua itu. Di tangan Chavez, Venezuela memposisikan dirinya sebagai anti-Amerika Serikat. Bahkan di tahun 2013 ketika Chavez meninggal, dan wakil presidennya yaitu Nicolas Maduro menggantikan untuk memimpin Venezuela, tetap saja Maduro memposisikan Venezuela sebagai negara yang anti terhadap Amerika Serikat, walaupun wilayahnya dekat dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat sangat mendukung kelompok oposisi pemerintah Venezuela, baik di rezim Chavez maupun rezim Maduro. Di era Chavez, Amerika bahkan rela menggelontorkan dana untuk kelompok oposisi. Bahkan ketika pemerintahannya Chavez pada tahun 2002 mau dikudeta, Amerika Serikat sebenarnya sudah tahu. Di era Maduro, dukungan Amerika Serikat terhadap kelompok oposisi lebih terang-terangan. Hal ini dibuktikan ketika terjadi krisis pemilu 2018 di Venezuela. Amerika Serikat mengakui ketua parlemen oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara pada 23 Januari 2019. Semua itu dilakukan Amerika Serikat agar pemerintah anti-Amerika di Venezuela lenyap. Di mata Amerika Serikat, rezim Maduro adalah rezim militer. Berbagai sanksi ekonomi telah dilakukan Amerika ke Venezuela, seperti melarang perusahaan-perusahaan Amerika membeli minyak Venezuela. Ini jelas menghancurkan sumber pemasukan utama Venezuela yang 90% ekspor Venezuela berasal dari minyak. Tak sampai di situ, aset perusahaan minyak dan bank negara Venezuela juga dibekukan oleh Amerika. Akses ke dolar juga diputus. Hal ini menyebabkan Venezuela sulit impor makanan, obat, dan suku cadang industri.
Karena produksi minyak turun drastis, negara tidak punya uang, hiperinflasi, jutaan orang miskin. Hal ini yang menyebabkan terjadinya eksodus atau migrasi massal, di mana rakyat Venezuela rame-rame meninggalkan negaranya. Karena disangsi oleh Amerika, Venezuela mulai pontang-panting memikirkan bagaimana solusinya. Saat itulah Venezuela mendekat ke negara-negara musuhnya Amerika Serikat, seperti Rusia, Cina, dan Iran. Alat-alat militer dari negara-negara tersebut pun dibeli oleh Venezuela secara besar-besaran. Sebelum terkena sanksi besar-besaran oleh Amerika Serikat, sebenarnya Venezuela sudah banyak membeli alat tempur dari negara-negara musuhnya Amerika Serikat. Cuma karena sanksi yang besar-besaran dari Amerika itulah yang menyebabkan pembelian Venezuela terhadap alat tempur dari musuh-musuhnya Amerika Serikat semakin besar, dan Venezuela semakin ketergantungan dengan persenjataan dari musuh-musuhnya Amerika Serikat. Karena rusaknya ekonomi Venezuela, kartel-kartel narkoba mulai berdatangan, dan Amerika Serikat menuduh pemerintah Venezuela juga turut serta membantu kartel-kartel narkoba yang beroperasi di Venezuela. Walaupun dari pihak Venezuela membantah tuduhan Amerika Serikat tersebut, tetap saja Venezuela dicap oleh Amerika Serikat sebagai negara kartel narkoba yang merusak dunia. Singkat cerita, kejadian kemarin di mana Amerika Serikat menempatkan persenjataan besar-besaran di Laut Karibia, di mana letaknya dekat dengan Venezuela dengan tujuan untuk perang narkoba, mungkin ada masuk akalnya karena kemungkinan pemerintah Venezuela mendukung kartel narkoba untuk solusi jangka pendek memperbaiki ekonomi negaranya. Kemudian respon Venezuela yang tidak takut malah mempersiapkan pasukan besar-besaran untuk menghadapi Amerika, itu juga wajar, mengingat pemimpin mereka sangat anti terhadap Amerika dan mungkin percaya ada Iran, Rusia, dan Cina di belakangnya yang siap membantu. Kesimpulan akhir, ini semua sebetulnya bagian dari kelompok besar, di mana negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan Iran berebut pengaruh dan dukungan ke negara-negara lain yang lebih kecil pengaruhnya. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.